kalau long term. Karena long term outcome-nya ini tidak terlalu banyak data yang bisa dikumpulkan dari pasien-pasien yang menderita rheumatic heart disease yang menjalani repair atau dia versus replacement. Kemudian secara epidemiologi dan spektrum dari rheumatic heart disease ini, jadi rheumatic heart disease ini terjadi pada 33 juta populasi di dunia dan menyebabkan kematian 320.000 tiap tahunnya. Dan rheumatic heart disease ini menyebabkan kerusakan pada katup kebanyakan daripada mitral valve stenosis. Terapi yang tersedia saat ini menurut guideline ada percutaneous mitral balloon commissurotomy atau surgery. Surgery ini mau bisa repair atau dia replacement. Jadi untuk spektrumnya dari rheumatic heart disease ini mulai dari yang dia asimptomatik, dari borderline echocardiographic finding sampai nanti dia bisa simptomatik, bisa ada sequel dari kardiaknya hingga nanti dia bisa menyebabkan kematian. Jadi secara garis besar abnormalitas dari fungsi katup ini bisa terjadi tiga, yaitu stenosis atau dia regurgitasi atau insufisiensi atau inkompetensi dari katup atau kombinasi. Cara Carpentier dia membagi menjadi tiga, ada type 1, type 2, dan type 3. Type 3 dibagi menjadi dua lagi, ada yang diastolik dan systolic. Untuk type 1 ini kebanyakan dia kan normal leaflet motion, kebanyakan dari annular dilatation atau dia ada leaflet perforation. Jadi kalau kita melihat dari echocardiografi biasanya jetnya dia sentral. Kemudian type 2 ini restricted leaflet motion. Jadi pergerakan katup, salah satu katup dia misalnya contohnya di sini AM atau PNL dia sangat terbatas. Yang dua nih yang excessive leaflet motion, jadi ada yang mungkin kordenya putus atau kordenya elongasi sehingga dia gerakannya berlebih. Kemudian atau ada elongasi dari papillary muscle. Kemudian untuk yang type 3 ini adalah yang restricted leaflet motion, jadi gerakannya terbatas. Ini mungkin karena memang dia thickening atau ada penebalan dari kordenya atau ada penebalan dari komisuranya atau dia ada infak di bagian papillary muscle sehingga nanti dia menghambat untuk buka tutup dari katupnya. Ini menurut guideline European Society of Cardiology tahun 2021. Ini merupakan choice of intervention pada rheumatic heart disease. Jadi untuk rheumatic heart disease di sini dikatakan yang memerlukan intervention memang kebanyakan ada yang severe. Severe ini dilihat dari mitral valve areanya dia kurang dari 1,5 cm². Kemudian nanti dia akan membagi yang simptomatik dan asimptomatik. Jadi kebanyakan memang terapinya ini untuk saat ini adalah percutaneous mitral balloon commissurotomy. Kemudian atau kalau tidak bisa baru nanti bisa dilakukan untuk surgical. Untuk surgical biasanya dia yang udah simptomnya severe atau dia tidak bisa dilakukan percutaneous mitral balloon commissurotomy. Ini merupakan rekomendasi dari ISC dengan rekomendasinya 1K. Jadi kita lakukan intervensi pada rheumatic mitral stenosis ini pada pasien-pasien dengan mitral valve areanya kurang dari 1 sampai dengan 1,5 dengan dia tidak adanya LA thrombus. Nah, ini bisa dilakukan PNBC. Nah, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan PNBC, contohnya dia sebelumnya sudah pernah dilakukan PNBC tapi gagal. Kemudian mungkin dia membutuhkan tindakan kardiak lainnya selain katup mitralnya itu mungkin CABG atau yang lainnya. Kemudian tidak ada fasilitas pada tempat itu untuk melakukan PNBC. Kemudian atau mungkin memang surgery ini merupakan indikasi yang mutlak untuk pada pasien ini. Nah, di sini saya akan membahas dari sebuah penelitian prospektif dari Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery yang membahas tentang mitral valve repair versus replacement pada pasien dengan rheumatic heart disease. Di sini dia menyaring dari 16.520 single center pasien rheumatic heart disease, sebenarnya ada 516, kemudian dibagi menjadi dua, ada yang repair, jadi 5.000 ini yang repair ada 489. Ini selama penelitian ini, kemudian
Ini penelitiannya retrospektif, kemudian ada mitral valve replacement-nya 4.597. Untuk menghindari bias di sini, jadi disamakan untuk sampelnya yang diambil yaitu 467 baik yang replacement ataupun repair, karena yang replacement pada center ini angkanya hampir 10 kali lipat daripada yang repair. Secara garis besar di sini memang untuk mitral valve repair setiap tahunnya dari tahun 2000 sampai 2013 ini dia semakin meningkat angkanya, dan angka untuk proportion mitral replacement-nya dia menurun. Tapi yang perlu kita pahami juga di sini bahwa angka dari kejadian rheumatic heart disease-nya tiap tahunnya juga menurun di sini. Nah, di sini ada perioperative outcome yang dijelaskan pada paper ini antara mitral valve repair dan replacement. Memang untuk preoperatif outcome yang early seperti cardiogenic shock, onset stroke ini tidak ada hal yang signifikan. Memang hal yang signifikan yaitu yang pertama in-hospital cost. Biaya dari rumah sakit memang lebih murah pada pasien-pasien yang menjalani mitral valve repair. Kemudian in-hospital stay-nya memang lebih murah pada pasien-pasien yang menjalani mitral valve repair. Untuk masalah mortality tidak ada perbedaan yang signifikan baik dia repair maupun replacement. Yang perlu dibahas di sini adalah memang pasien-pasien yang mengalami rheumatic heart disease yang mengalami repair ini angka untuk redo surgery-nya ini lebih besar daripada replacement. Karena memang kalau kita melakukan mitral valve repair, kita mempertahankan natif dari katup tersebut, tapi perlu diingat juga bahwa progressive disease-nya ini tetap akan berjalan apabila tidak ada penanganan yang adekuat. Dan sedangkan replacement memang kita ambil semuanya dan kita makanya angka redonya dia lebih sedikit daripada yang repair. Untuk long term outcome-nya memang di sini tidak ada yang signifikan, mau dia mortality, stroke, major bleeding, atau ada infected endocarditis, atau ada riwayat dia masuk rumah sakit lagi karena gagal jantung, atau penyebab apapun tidak ada yang signifikan. Yang signifikan hanya memang antara mitral valve repair dan mitral valve replacement ini hanya pada redo mitral valve surgery-nya. Di sini memang yang lebih superior ada yang replacement. Yang replacement angka untuk redonya dia lebih sedikit. Faktor-faktor yang mempengaruhi memang di sini pertama tipe dari rheumatic heart disease-nya, apakah dia mitral stenosis atau dia mitral regurgitasi disertai mitral stenosis, atau dia hanya sebelumnya dilakukan percutaneous mitraotomy surotomy saja. Dan di sini memang yang signifikan adalah pasien-pasien yang sebelumnya dilakukan PTMC sini mempunyai chance lebih banyak untuk dilakukan mitral valve repair surgery yang akhirnya nanti dia menjadi untuk redonya juga lebih tinggi. Kemudian juga ada dari jurnal lain ini tentang mitral valve surgery pada pasien rheumatic heart disease. Dia membandingkan juga. Ini juga memang dikatakan bahwa pada mitral valve repair di sini resiko untuk reoperasinya memang lebih tinggi dengan signifikansinya P-nya kurang dari 0,001. Ini dari sebuah ketika meta analisis. Bisa kita lihat dari forest plot di sini. Ini tentang freedom from operation-nya, bahwa memang angka bebas untuk redo surgery di sini lebih bagus pada pasien-pasien yang menjalani tindakan mitral valve replacement, karena memang natif dari katupnya kita ganti di situ dengan mekanik pun yang lainnya. Cuman memang pada kasus ini tidak dibahas dia baik yang mechanical ataupun yang biological, angka untuk timing redo surgery-nya itu atau patensinya itu lebih bagus yang mana tidak dibahas pada itu. Cuman dari forest plot ini memang dia lebih menguntungkan
mitral valve replacement itu dari lebih tidak jarang dilakukan. Jadi secara kesimpulannya memang pasien-pasien yang menderita rheumatic heart disease dan menjalani mitral valve surgery ini setiap tahunnya itu dia menurun. Karena memang sesuai guideline pun yang diutamakan sekarang adalah percutaneous mitral balloon thrombectomy, kecuali ada kontraindikasi dilakukannya itu. Kemudian untuk mitral valve repair pada rheumatic heart disease ini tidak menjelaskan ada manfaat yang bagus jika kita bandingkan dengan replacement. Bahkan kalau menurut paper ini, mitral valve repair ini dia berkaitan dengan peningkatan untuk freedom mitral valve operation. Jadi dari paper ini pun dikatakan bahwa mitral valve repair ini hanya option pada pasien-pasien untuk early stage disease. Karena memang kita tahu untuk progresif dari mitral itu jika kita melihat Wilkins score dan lain-lain, semakin tinggi Wilkins score-nya pun kalau untuk menilai angka keberhasilan dari PMBC-nya pun itu semakin rendah. Apalagi dengan kita melakukan repair pada pasien-pasien misalnya yang hyper dari Wilkins score-nya tersebut. Ini saya sampaikan. Terima kasih. Ini guna dari center dari center semua gitu. Tahu bahwa